Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Saina Zahra dengan NIM 231614006. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan hasil dari tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu pada mata kuliah data mining. Tugasnya itu untuk menjelaskan 3 konsep inti dalam machine learning, yaitu regression, classification, dan clustering. Ketiga konsep ini adalah fondasi dalam data mining. Jadi di sini saya akan membahas apa perbedaannya, bagaimana cara kerjanya di Python, dan melihat langsung implementasinya menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya menggunakan materi yang sudah diberikan berdasarkan referensi pada tugas. Oke, untuk pertama kita masuk pada regression terlebih dahulu. Regression ini tujuannya adalah untuk memprediksi angka kontinu. Di sini saya menggunakan dataset California Housing. Nah, sebelumnya saya agak kebingungan untuk datasetnya itu harus seperti apa. Nah, karena saya mencari tahu terlebih dahulu, katanya untuk California Housing ini lebih affordable untuk digunakan sebagai tugas. Nah, jadi kurang lebih dataset ini standar dan sangat akurat untuk menggambarkan hubungan antar variabel numerik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari mana saya bisa mendapatkan dataset California Housing ini? Jadi dengan saya memasukkan kode ini, yaitu dari from scalin.dataset. Nah, dari sini ya. Nanti kalau sudah, dia akan otomatis masuk pada datasetnya, kayak gitu. Setelah itu kita coba masuk pada blok selanjutnya. Nah, di blok selanjutnya ini kita bisa memanggil datasetnya terlebih dahulu, ya. Yang ini, ya. Yang memanggil dataset itu yang ini. Terus setelah itu kita menggunakan pandas untuk mengubahnya dari tabel menjadi tabel agar kita bisa melihat kolom seperti modeling, ya, atau pendapatan rata-rata. Nah, jadi untuk mengeluarkan data dalam bentuk tabel itu, kita kasih perintahnya itu import pandas spd. Nah, yang ini nanti hasilnya kayak gini. Nah, setelah itu di sini juga ada langkah berikutnya. Jadi bisa dibuat kode dengan df, ada juga new interactive sheet. Nah, di sini saya tadi tuh coba klik yang bagian new interactive sheet. Dan hasilnya itu akan keluar dalam bentuk spreadsheet, ya, dari Google. Nah, kayak gini. Dan bentuknya juga sama, tetap dalam bentuk tabel. Nah, setelah itu kita membagi data ini menjadi training atau untuk belajar, dan ada juga untuk ujian. Nah, saya menggunakan model linear regression atau dengan fungsi fit, ya. Nah, yang ini. Jadi dibagi mana data yang untuk latihan, mana data yang untuk ujian. Sini saya menggunakan model linear regression, ya. Nah, yang ini. Jadi untuk memisahkan mana untuk belajar dan mana untuk latihan atau ujian. Di sini adalah proses di mana komputer belajar mencari pola antara pendapatan penduduk dengan harga rumah. Kayak gitu. Terus ada juga pada bagian selanjutnya, yaitu blok kode untuk visualisasinya. Jadi hasilnya kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini ada garis merah, ya, kalau bisa dilihat untuk
hasil visualisasinya. Nah, garis merah ini adalah prediksi model kita. Jadi semakin tinggi pendapatan, garisnya akan semakin naik. Jadi artinya harga rumah juga semakin mahal. Kayak gitu. Nah, next sekarang kita pada classification atau kegunaannya itu untuk tebak jenis bunga. Nah, perbedaannya apa dengan regression? Jadi di sini kita menebak label atau kategori yang sudah ada pada iris dataset. Nah, kenapa pakai dataset ini? Nah, di dataset ini karena paling populer di dunia pada data science. Jadi untuk belajar klasifikasi karena ciri-ciri bunganya juga sangat jelas dibedakan. Jadi datasetnya itu pakai ini masih sama ya, nyarinya di scurrent.dataset. Nah, nanti di import yaitu datasetnya load_iris. Nah, langsung disimpan nanti di sini. Nah, setelah itu kita masuk pada blok yang ini ya. Saya menggunakan algoritma decision tree atau pohon keputusan. Jadi algoritma ini bekerja untuk logika antara jika dan maka. Setelah model belajar, kita harus cek akurasinya menggunakan akurasi score. Sebentar kita lihat. Nah, prediksi dan cek akurasi ya. Jadi ada pertama itu di load dulu datasetnya, terus nanti dibagi antara untuk belajar dan untuk diuji. Setelah itu masuk pada training model, yaitu kita pakainya decision tree atau pohon keputusan. Nah, setelah itu kita bisa prediksi dari data ini, yaitu dengan cek akurasinya. Nah, setelah diakurasikan, nah nanti hasilnya itu akan menjadi visualisasi ya, atau dalam bentuk gambar. Nah, hasilnya itu kayak gini. Hasil klasifikasi bunga iris. Jadi hasilnya mendekati 1:0 atau 100%. Berarti model kita sangat pintar menebak jenis bunga. Nah, di sini juga ada heat map ya. Nah, heat map itu seperti ini nih, heat map. Nah, di heat map ini adalah tempat untuk dimana kita melihat model menebak dengan benar dan dimana yang salahnya. Jadi jika kotak diagonalnya berwarna gelap atau tebal, artinya klasifikasinya sukses. Ini heat mapnya kayak gini. Seperti itu untuk classification. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, kita masuk pada kategori clustering. Apa itu clustering? Nah, secara umumnya kita bisa tahu clustering itu adalah mengkelompokkan otomatis. Nah, di clustering ini kita coba mencari tahu. Nah, kira-kira dia itu bisa tidak kayak mencari kelompoknya sendiri. Nah, di sini itu saya menggunakan synthetic data ya. Nah, kenapa saya pakai dataset ini? Karena di sini kan kita mau melihat bagaimana algoritma memisahkan titik-titik data yang berantakan menjadi kelompok yang rapi. Nah, jadi saya menggunakan yang memang mudah untuk dipahami. Masih sama, di sini juga dipanggilnya itu dengan screen.cluster ya. Oh, enggak, beda. Kalau klasifikasi itu scurrent.dataset. Nah, kalau untuk clustering itu seperti namanya ya, untuk mengkelompokkan. Jadi kita cari dataset yang bisa disusun untuk menjadi kelompok yang rapi. Nah, di sini kita from scurrent.cluster import keymans, dan nah datasetnya dari mana? Dari Matplotlib ya, atau synthetic data kayak gitu. Nah, di tabel pertama ini atau di blok pertama ini, setelah kita coba membuat data ya, sudah mencoba membuat datanya. Nah, kita coba memanggil modelnya, model keymansnya atau model dari datasetnya,
yaitu dengan n cluster sama dengan 3. Nah, yang ini. Yang artinya saya itu meminta komputer untuk membagi datanya menjadi 3 kelompok. Nah, setelah itu kita masuk kepada, nah di sini nanti itu hasilnya akan dalam bentuk visualisasi hasil pengkelompokan, terus juga memunculkan titik tengah atau sentroid tiap kelompok ya. Jadi komputer itu menghitung titik tengah atau sentroid yang ditandai titik merah besar di grafik. Jadi titik-titik data yang mirip akan berkumpul di sekitar pusat yang sama. Nah, setelah kita coba running ya, nah nanti hasilnya seperti ini. Jadi data yang sama ya, itu akan berkelompok dalam titik merah yang sudah ditentukan dalam kodenya ya. Nah, kayak gini. Pusat kelompok ada warna ungu, kuning, hijau, tapi mereka tetap berkumpul pada titik pusat kelompok yang berwarna merah. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya ada tambahan sedikit untuk tabel perbandingannya. Nah, di tabel perbandingan ini fungsinya itu untuk merangkum semua yang sebelumnya sudah dipelajari. Di sini saya memberikan styling warna ya. Nah, di sini agak tidak kelihatan ya, harusnya fontnya warna hitam, yang ini nah super. Ini tuh sengaja di kodenya saya hasilkan dalam bentuk warna. Jadi ada hijau untuk supervised learning ya, yaitu untuk regression. Nah, dan classification itu masuknya ke bagian hijau karena mereka itu butuh label ya. Dan yang kuning itu untuk clustering, itu ada unsupervised learning ya, karena dia itu belajarnya mandiri, beda dengan yang sebelumnya. Tabel pasti untuk tabel ini itu untuk mempermudah kita untuk melihat bahwa output regression adalah angka, classification adalah label, dan clustering itu adalah grup. Nah, itu bedanya. Jadi regression itu pasti hasilnya itu dalam bentuk angka, classification itu dalam bentuk label, dan clustering itu dalam bentuk grup. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara classification, regression, dan clustering. Baik, mungkin itu ya pembahasan mengenai regression, classification, dan clustering yang sudah saya coba. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dari konsep inti machine learning. Saya Gevira Sena Ajara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.